Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya Om Kos Forensik ya, Forensik, ya artinya forensik ya. Jumpa lagi dengan saya Om Kos Forensik. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah yang unik yang mungkin tidak akan dibahas di channel lain ya, mengenai memandikan jenazah dengan dipangku. Pernah nggak guys? Punya kerabat atau saudara atau melihat sendiri di kampung atau di RT RW guys semua ada yang meninggal terus kemudian mencari keluarga yang lain untuk memangku jenazahnya pas waktu memandikan. Tahu mangku enggak bahasa mangku itu? Enggak tahu bahasa mangku ya? Mangku itu gimana ya? Mangku itu bahasa Indonesia apa ya? Membopong ya. Jadi jenazahnya dibopong orang bertiga, kemudian baru dimandikan. Nah itu sebenarnya gimana dari segi kesehatan, dari segi norma, dari segi agama. Nah itu akan kita bahas guys setelah yang satu ini ya. Mengundang narasumber, bukan narasumber ya? Saya Naruto. Mengundang teman saya ini yang dia mau bertanya yang sering dialami atau yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, kenapa jenazah kok sekarang ada anjuran untuk tidak boleh dipangku saat memandikan. Nah, nanti saya akan coba menjawab dari pertanyaan masnya ini. Namanya siapa mas? Roza Kardiansa mas. Oh ya, Kardiansa. Panggilannya Ardi gitu. Bukan Ansa. Ansa itu panggilan yang udah masa lampau. Jadi An itu tidak sah, berarti sah. Berarti tidak sah. Betul sekali. Sip. Oke ya. Jadi mengenai tema yang Anda sampaikan tadi, saya timbul di pikiran saya itu sangat bertanya-tanya sekali. Bahwasanya jenazah yang dimandikan itu di perkampungan ya katakanlah, itu pasti dipangku. Nah itu menurut Anda itu bagaimana? Kak, jadi dari sana. Dokternya yang di dalam dunia medisnya beliau yang menjawab, dalam dunia agamanya ada yang menjawab. Itu tentang apa videonya? Saya dari dunia yang kultur atau kultural. Lebih baik Anda ya. Saya itu Japanes. Jawabin dong. Jadi begini dong, ini kita membahas tentang bagaimana kalau di fenomena di warga di kampung itu masih ada fenomena yang kental, artinya tradisi bahwa untuk memandikan jenazah masih dipangku. Nah itu dari segi kesehatan itu bagaimana? Kalau dari segi kesehatan sebenarnya kan kalau gini, kan jenazah itu kan ya di kamar jenazah sendiri kita kan tahu untuk pemulasaran itu kan ada banyak hal. Maksudnya dibeda-bedakan sesuai dengan jenis penyebab kematiannya. Misalnya kalau penyakit infeksi seperti apa, kalau penyakitnya yang seperti apa itu kan beda-beda. Nah tentunya kalau misalnya memang jenazahnya itu meninggalnya karena misalnya penyakit infeksi kayak TBC atau misalnya kalau sekarang ini COVID segala macam gitu, kalau kita melakukan memandikan jenazah dengan cara memangku, tentunya kan pasti ada risiko yang ditimbulkan, terutama risiko penularan dan sebagainya. Karena kan tidak tahu kita sampai berapa lama virus atau bakteri itu masih tetap bisa bertahan dalam tubuh jenazah. Nah itu menurut saya untuk kasus-kasus seperti itu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Karena kalau kita teruskan seperti itu, takutnya ada penularan yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya jenazahnya meninggalnya memang tidak ada riwayat penyakit dan sebagainya, saya rasa nggak ada masalah untuk melakukan pemandian secara dipangku. Memang ini bukan hal yang ideal, terutama untuk yang memangku itu segala macam siapa dulu. Terus juga cara pemandiannya seperti apa, itu tergantung dari seperti itunya. Cuma kalau misalnya memang tidak ada risiko yang tadi saya bilang, ada risiko kesehatan dan sebagainya, ya kenapa nggak boleh, gitu, boleh saja sedang ada yang berlaku. Jadi kita menjembatani antara risiko medisnya seperti apa dan juga adatnya seperti apa. Kalau misalnya memang tidak bisa secara adat, berarti ada risiko medis tertentu yang diperhatikan. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan perangkat daerahnya. Nah, jadi gini, berarti intinya kan kita harus memandang resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan ya. Kalau misalkan sakitnya cuma panu, gatel, kurap, itu kita tidak akan takut untuk memandikannya. Misal jantung yang kira-kira tidak menular.
Nah kalau itu misalkan HIV, terus COVID dan sebagainya, kan itu sangat resiko sekali, gitu. Nah ini dok, pertanyaan satu lagi, misalkan kalau penularannya penyakit itu dari jenazah yang sudah meninggal itu lewat apa saja kemungkinannya? Apa cairan kah atau apakah? Jadi ada penyakit-penyakit seperti misalnya kayak HIV, itu kan menularnya memang melalui cairan tubuh, terutama untuk orang-orang yang misalnya meninggalnya ada penyakit infeksinya, ada HIV-nya lagi gitu kan. Itu pasti kan ada resiko atau potensi di mana cairan tubuh seperti darah atau misalnya kayak cairan dalam tubuh kayak imun segala macam itu kan bisa saja berpotensi untuk menularkan. Dan itu kita tidak mau itu terjadi. Nah, ada juga penyakit-penyakit yang menular misalnya TBC misalnya. Kalau misalnya kita memandikan atau misalnya merawat jenazah kan tentunya ada risiko darahnya akan tertekan dan sebagainya. Nah itu tak ditakutkan kuman itu bisa keluar tetap melalui tekanan yang kita berikan kepada dia itu karena darah itu tetap bisa keluar lewat rongga pernafasan segala macamnya. Jadi tergantung dari jenis penyakitnya apa, media penularan seperti apa. Ada penyakit-penyakit yang memang dia kumannya langsung mati ketika orangnya mati, ada. Ada penyakit-penyakit yang kumannya tetap bisa hidup selama beberapa jam setelah dia mati, itu juga ada. Jadi makanya tergantung sama jenis penyakitnya apa baru kita bisa tentukan itu penularan seperti apa. Begitu. Ada yang tanya lagi Mas? Jadi gini, terima kasih buat Dokter Budi dengan Mas narasumber ya. Om Kos ya. Jadi gini, saya terima dari according to you, Mr. Budi. Jadi semuanya itu dilihat dari dunia medis ya. Yes. Kalau dilihat dari pandangan medis seperti itu, ketika kita melihat dari pandangan masyarakat setempat, itu kebanyakan dari mereka itu tidak tahu bahwa jenazah yang bersangkutan itu menderita penyakit apa dan apa. Kebanyakan dari pihak keluarga itu merahasiakan. Nah, daripada membongkar aib daripada jenazah itu, pasti dari pihak keluarga menutup-nutupikan. Nah, jadi orang lain atau orang awam juga nggak tahu. Yang ikut memandikan juga dari pihak keluarga, tapi yang ikut bergerombolan di situ kan juga dari tetangga, mungkin dari saudara jauh, seperti itu. Terus pertanyaannya? apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya untuk menanggulangi atau menyikapi keadaan yang seperti itu bagaimana? Pada datang, mau memaksa untuk memandikan sebagainya gitu ya maksudnya? Iya, betul sekali. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya adat istiadat orang Indonesia itu kan memang dia bergotong royong dan bersama, memang seperti itu. Permasalahannya adalah ada beberapa hal yang kadang-kadang kita harus kompromikan untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Sekarang gini, kalau kita misalnya nurutin ada terus, ternyata jenazah tersebut tidak aman untuk dilakukan pemandian seperti itu, dilakukan untuk pemasaran atau terlalu seperti itu, tentunya hal ini akan menjadi satu media penularan yang tidak kita inginkan. Nah, tapi di sisi lain juga karena keguyuban warga dan sebagainya, memang ini berpotensi untuk memicu terjadinya seperti ada orang yang heran atau ada orang yang misalnya marah dan sebagainya karena tidak bisa merawat atau memandikan jenazah tersebut. Nah, inilah pentingnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang kita lakukan di sini itu bukan untuk menjauhkan masyarakat dari almarhum tersebut atau keluarga almarhum sehingga tidak boleh kita merawat dan sebagainya. Tapi kita melakukan ini demi kepentingan mereka semua. Dan disinilah memang susahnya itu adalah karena warga ini kadang-kadang kita belum kasih edukasi, mereka udah marah duluan, kadang seperti itu. Nah, disinilah saatnya sebenarnya kita masuknya itu adalah bukan pada saat terjadi hal seperti itu, tapi sebelum hal seperti itu terjadi kita harusnya sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan nunggu sampai ada orang yang meninggal karena hal tersebut kita baru ngasih edukasi. Tentunya orang ketika dikasih edukasi ketika lagi sedih atau lagi marah tidak akan masuk ke kepalanya. Jadi kita harus memberikan edukasi itu seperti apa? Ya jelas kalau misalnya sudah ada kita harus programkan terlebih dahulu. Kira-kira penyakit apa saja yang mungkin tidak membolehkan warga untuk misalnya datang berbondong-bondong untuk memandikan jenazah. Nah, itu yang harus kita pilih terlebih dahulu dan kita memberikan edukasi kepada warga dari awal. Jadi ketika ada kasus yang terjadi, tentunya warga sedikit banyak sudah tahu karena kita sudah memberikan edukasi kepada mereka. Nah, ini yang saya rasa kurang dilakukan di Indonesia saat ini. Jadi kita hanya memberikan edukasi ketika ada wabah yang terjadi, ketika ada sesuatu yang terjadi. Nah, edukasi ini bukan hanya diberikan oleh dokter, tapi juga diberikan oleh siapa? Pemuka agama, pemuka adat istiadat, dan sebelumnya kita sudah memberikan edukasi terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita tidak memberikan edukasi ke mereka, dan terus kita ujuk-ujuk datang ke kampungnya memberikan edukasi, tentunya tidak akan berhasil juga. Karena kan tetua-tetua di sana pasti akan lebih dihormati. Jadi cara masuknya seperti itu.
Bukan, jadi kalau saya tanya solusinya seperti apa, solusi tepat tidak ada. Karena tentunya ketika kita mau tempat ada terjadi seperti itu, kita ngomong di tempat, pasti itu nggak akan masuk. Pasti warga akan menolak. Tapi kalau kita ngomong dari awal, kita ajak pemuka masyarakat datang dan sebagainya, memberikan edukasi juga, tentunya hanya akan lebih efektif daripada pada saat terjadi kejadian kita memberikan edukasi seperti itu. Jadi jawabannya tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya kayak, oh mengasih edukasi seperti itu tidak, tapi harus diberikan secara komprehensif. Terima kasih Dr. Budi atas penjelasannya yang sangat gamblang ya. Ceritanya kita sudah punya gambaran mengenai tentang resiko penularan ketika mengangkut jenazah. Jadi nanti kita bisa supaya masyarakat bisa mengambil hikmah, mengambil nilai positif dari apa yang kita tayangkan untuk kali ini. Terima kasih Dr. Budi atas kehadirannya. Terima kasih sekali. Oke guys, jadi begitu tadi wawancara kita, masukan-masukan dari Dr. Budi. Mungkin dari apa yang telah disampaikan Dr. Budi, ada yang mau ditanyakan Mas Ardiansyah? Melihat fenomena yang ada ya, menurut syariat, kita jadi menurut Anda memangku jenazah itu apakah syariatnya menganjurkan seperti itu? Sebenarnya itu tradisi ya, bukan dari syariat, karena di syariat sendiri tidak ada suatu keterangan yang jelas mengenai harus memaku atau tidak. Yang jelas dimandikan itu tidak ada anjuran untuk dipangku atau itu tidak ada. Kan ada yang bilang gitu kalau mangkuk jenazah itu tidak sakit ya. Di daerah saya juga seperti itu sebenarnya, memaku jenazah oke-oke aja. Bahkan orang yang memaku juga masih sehat walafiat. Sakit pun enggak, cuma paling gatal-gatal korai atau panu gitu di badannya itu. Yo, gini, kan tadi udah jelaskan bahwa itu ada yang menular apa tidak. Nah, ketika dirimu mandikan, misalkan seorang mandikan jenazah, kalau tertular itu bukan berarti sekarang tertular nanti terus mati, itu tidak. Artinya itu sudah butuh proses bahwa virus atau penyakit itu menginfeksi orang tersebut, itu butuh proses. Mungkin setahun, 2 tahun baru kelihatan penyakitnya. Kan si Mas Rojat mungkin pernah itu ya. Mas Ardi, Mas. Mas Ardi ya. Mas Ardiansyah ya. Mas Ardiansyah mungkin sudah pernah tahu, oh Bapak itu meninggal kok penyakitnya sama ya dengan itu. Kalau misalkan tertular itu bukan langsung hari itu tertular, hari itu meninggal udah. Jadi butuh beberapa waktu untuk inkubasi, bisa 1 tahun, 2 tahun baru ketahuan penyakitnya sama. Inkubasi atau inkubator? Itu inkubator untuk bayi, Dek. Nah, beda ya Mas? Beda. Ada lagi yang ditanyakan Mas? Menurut cost 4 and 6, Mantap. apa solusinya? Kalau menurut saya pribadi itu lebih baik jangan dibangku, jadi diletakkan di suatu tempat seperti tempat tidur kecil itu yang di bawahnya terdapat lubang-lubang untuk keluar airnya. Itu mungkin masukan saya juga untuk Pak RT RW bisa mengusulkan itu supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan gitu. Karena ini penting, ini bisa diusulkan RT RW setempat bisa membuat itu, jadi ketika ada warga yang meninggal bisa memakai tempat tadi, jadi tidak usah dibangku karena sangat beresiko untuk penularan penyakit. Begitu ya. Itu tingkat kebersihannya tuh lebih bersih mana antara dipangku sama diletakkan di tempat pemandian. Sedangkan kita tahu ya bahwa kalau dipangku itu bisa dibelokkan ke sana, belokkan ke sini, dongkok-dongkok gitu. Gitu. Kalau diletakkan di tempat pemandian itu paling miring kanan, miring kiri, bawahnya kurang bersih kan? Justru akan bisa lebih bersih lagi kalau ditempatkan di tempat pemandian yang seperti tempat tidur tadi. Kalau di bangku misalkan ya, itu akan yang pertama gerak kita akan kesulitan. Yang jelas kita akan kesulitan untuk tidak kurang leluasa lah untuk membersihkan bagian-bagian tertentu. Itu kan, karena posisinya kan rawan jatuh juga. Jadi misalkan
harus ada kotoran yang dikeluarkan. Ya, biasanya kalau di Pangku itu sulit. Ya, dan ini biasanya terabaikan mengeluarkan kotoran dari misalkan dia diare atau ada keluar cairan-cairan dari dubur atau anus atau hidung dan sebagainya. Kalau diletakkan di tempat mandian bisa disemprot dengan selang lebih leluasa lah, itu akan malah lebih bersih kalau dilihat dari kebersihannya seperti itu menurut saya. Seperti itu ya Mas ya. Terima kasih pertanyaan dan jawaban dari Mas. Presentasinya siapa? Anda di sini bintang tamu. Oh iya. Terus Ada pertanyaan lagi apa enggak? Gitu. mungkin saya cukup. Terima kasih untuk pemahamannya. Jadi saya di channel ini saya bisa memahami bahwa penjelasan dari Om Just 4 and 6 sangat luar biasa dan detailnya gitu. Biasa di luar aja. Biasa di luar, biasa di dalam. Oke guys, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita bisa jumpa lagi di channel berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya untuk mengikuti perkembangan dari channel kami. Terima kasih guys. Aku memandikan. Tahu mangku enggak bahasa mangku itu? Enggak tahu bahasa mangku ya? Mangku itu gimana ya? Itu kalau misalkan jenazah diletakkan di turunan Lah, terus aku untuk mulai nih. Itu mulai. ya action ngono. Action.